salut teman-teman, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Rambu GDR. Untuk kalian semua yang baru pertama mampir, salam kenal. Jadi ini hari beta buat videonya ini agak sore, ini sudah sekitar jam 3:30. Jadi ketong tuh baru pulang dari Nantes tuh kayak capital city-nya Pays de la Loire gitu. Dan beta istirahat soalnya tadi itu perjalanannya jauh. Ketong pergi tadi tuh pagi-pagi sekali ke prefecture. Prefecture tuh kalau ketong mau bilang kayak semacam kantor gubernur, kantor wali kota, dan juga pencatatan sipil. Whatever lah. Pokoknya dia kantor yang pemerintahan gitu loh. Jadi kalau ketong ada butuh-butuh sesuatu, masalah paspor atau masalah masalah visa atau masalah KTP tinggal di Prancis, itu di sana ketong urusannya. Oke, jadi karena beta mau cerita-cerita tadi itu ketong bikin untuk apa. Tapi kebetulan karena beta baru bangun dan tadi itu ketong sampai langsung tidur lagi. Beta belum makan. Jadi ini beta punya nasi di sini, satu piring. Untung masih ada nasi. Gaiten tadi dia sudah makan, jadi sekarang dia lagi kerja di kamar. Beta ada ikan bilis, ikan teri kecil, balek tomat. Ini sebenarnya beta masak dari kemarin, cuman beta simpan di kulkas kan dia tahan lama. Terus beta punya ayam. Ayam ada 1, 2, 3, ada 6. Oke, ayam goreng. Ini ayamnya beta kukus dulu, pakai bumbu kuning gitu, terus baru beta goreng. Jadi rasanya tuh pasti enak. Ini gorengnya semua nih dari kemarin malam, karena rencananya tuh ketong bangun pagi makan dulu, cuman karena siapnya terlambat, akhirnya ketong langsung jalan soalnya makan. Jadi ini beta lapar sekali. Oh iya, tunggu, air. Makan itu wajib pakai air, minum air supaya jangan tersedak. Oke, selamat makan. Semuanya saja karena Gaiten dia sudah makan ikan. Ini beta sendiri yang makan. Kalau ikan yang seperti ini, Gaiten kalau dia makan ikan salmon, ikan tuna, yang ya ikan yang dipanggang gitulah. Kalau ikan yang kecil gini yang kering terus asin dia sudah makan. Anti. Karena menurut dia ini ikan kan ada matanya kan yang kecil-kecil nih, tunggu beta ambil. Kelihatan sudah. Dia mata yang kecil-kecil tuh seolah-olah melihat pada dia, jangan makan aku katanya. Jadi Gaiten sudah mau makan. Oke, selamat makan. Tapi kita makan pakai sendok saja. Lebih enak kalau bercerita, untuk ketong lihatnya di muka. Selamat makan. Baru nasi sudah. Efek lapar. Enak. Jadi ceritanya, ini sambil makan sambil bercerita. Ceritanya tadi itu ketong ke kantor prefektur. Kan beta tuh waktu awal tiba di Perancis kan apply untuk visa tinggal yang lebih lama deh. Waktu dari Jakarta tuh kan kalau ketong menikah dengan orang Perancis, itu dari TLS kontak dan kedutaan Perancis tuh kasih visa yang satu tahun gitu, visa familial gitu untuk 1 tahun. Dan sesampainya ketong di Perancis tuh ketong memang harus wajib langsung daftar ke OFI. OFI itu kayak semacam kantor imigrasi integrasi gitu. Jadi dia yang ngurus semua semua imigran yang masuk ke Perancis, orang-orang luar Perancis yang masuk ke Perancis dan untuk tinggal. Entah itu tinggal untuk student yang ada sekolah atau dari macam-macam negara Uni Eropa. Pokoknya semua dia yang ngurus. Jadi itu ketong wajib untuk langsung lapor. Dan itu waktu itu beta dan Gaiten tuh langsung lapor untuk bisa dapat kayak it's okay. Jadi dengan adanya ketong sudah lapor, terus nanti ketong diwawancara, ketong tanda tangan kontrak integrasi gitu, itu ketong
nanti dikasih kayak kalau ketemu visa habis kayak ketemu dikasih stempel dari OV itu. Nah itu jadi ketemu tinggal misalkan ketemu visa tuh habis, ketemu soalnya akan kena masalah gitu. Dan itu tuh memang butuh waktunya lama dan ketemu tuh harus menghargai semua dong aturan. Jadi untuk setelah ketemu tanda tangan kontrak untuk melanjutkan bahwa ketemu tuh mau integrasi dengan Prancis kan, itu ketemu harus ikut kelas bahasa Prancis. Itu mulai dari 50 jam, 100 jam, sampai yang paling tinggi itu 800 jam atau 600 jam, 500 jam, biasanya tahu. Tapi ada sih yang beta lihat 400 jam, 500 jam gitu ya. Beta sendiri, beta dapatnya itu 100 jam belajar bahasa Prancis karena memang sudah agak bisa ngomong juga waktu sampai di Prancis. Terus setelah itu, kalian juga harus ikut kelas 4 hari tapi dipisah-pisah, bukan 1 kali, 4 hari straight langsung semua gitu sonde. 1 hari mungkin ini bulan, terus 2 minggu lagi, terus 1 harinya lagi mungkin berbulan-bulan lagi, dan berbulan-bulan lagi baru selesai 4 kelas. Dan beta untuk sementara beta baru ikut 3 kelas. Kelas yang keempat tuh beta ketinggalan karena ketong tuh pindahan, beta dan Gaetan tuh pindah ke Saint-Nazaire dan itu surat tuh dikirim ke Nantes gitu. Jadi beta sudah telepon ke dong dan beta bilang beta tetap menghargai itu. Oke, jadi nanti setelah pandemi corona selesai baru dong akan kirim lagi untuk beta ikut kelas yang keempat, dan itu semua tuh ketong wajib ikut. Nah setelah ketong ikut itu semua, ketong tuh dikasih ketong tuh harus tanda tangan semua dokumen bla bla bla. Terus setelah itu ketong juga harus daftar untuk dapat kartu titre séjour, kartu carte de séjour namanya. Itu kayak semacam KTP per 2 tahun yang ketong tuh gunakan untuk tinggal di Prancis. Dan dengan itu kartu tuh ketong kayak dia tuh maunya ketong tuh bisa melakukan semua hal lah, kayak ya sama kayak orang Prancis yang punya KTP gitu, istilahnya KTP sementara lah gitu. Nah setelah kartu de séjour itu nanti baru ketong bisa urus yang namanya resident card. Setelah resident card itu, kalau resident card itu 10 tahun, setelah resident card nanti akan ditanya lagi apakah ketong lanjut resident card berikut atau mau naturalisasi. Yang dimaksud dengan naturalisasi di sini itu pindah ke warga negaraan. Jadi ketong dari warga negara apapun ketong masuk jadi ke warga negaraan Prancis. Tapi beta pribadi kayaknya nanti beta sonde akan ambil naturalisasi karena beta tetap mencintai Indonesia. Cie. Oh iya, jadi tadi tuh ketong ke prefektur ambil bahasa punya titre séjour. Seperti ini dia. Jadi dia kayak KTPN nasionalnya ketong di Indonesia juga loh, yang ada chipnya di sini, ada ketemu semua, ketemu sidik jari, ketemu data, semua tuh ada. Dan dengan kartu de séjour ini ketong tuh kayak lebih gampang untuk dapat kerja. Kenapa? Karena di sini ada walaupun di visa juga, visa yang dapat dari KBR kedutaan embasi di Jakarta itu ketemu juga diautorisasi untuk kerja, tapi kayak orang sini tuh lebih sulit untuk ini gitu, kayak karena dong sudah bisa pertahankan ketemu tuh lama kan. Jadi kalau terus waktu masih resepsi juga itu kan sebelum ketemu dapat ini ketemu tuh harus 3 kali atau berapa kali gitu. Sambil menunggu itu ketemu punya resepsi itu lebih besar lagi, dia kayak kertas aja gitu, ada ketemu foto ini semua, ada autorisasi kerja, tapi dia itu harus diganti per 3 bulan. Nah yang lebih repot memang bisa cari kerja kalau sudah punya resepsi, tapi kayak repot ya. Lu kerja misalkan lu jauh, kayak beta tinggalnya di Saint-Nazaire, itu jaraknya kalau dengan mobil itu 1 jam 30 menit sampai 2 jam. Terus kalau lu naik kereta pasti bisa 2 jam lah untuk sampai di sana. Well, kalau seperti itu, terus lu ada kerja, terus lu kartu lu harus ambil cuti untuk pergi urus bla 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 gitu kan. Jadi repot. Nah, kalau ini kan per 2 tahun, jadi lebih gampang. Orang-orang juga kalau lihat lu tuh lamar kerja dengan titre séjour, kalau lu tuh pendatang gitu ya, itu tuh lebih gampang dong percaya. Oke, berarti dia sudah stabil, dia bisa stabil tinggal kerja tanpa harus cuti-cuti, tinggal cuti-cuti
sering gitu per 3 bulan untuk pergi urus resepise. Jadi itu beta senang sekali karena akhirnya tuh gampang beta cari kerja. Karena sejak beta sampai di sini itu tuh beta sudah ikut ada 4 kali wawancara kerja. Terus masalahnya tuh selalu di selain masalah bahasa ya, waktu itu beta tuh masih agak pemalu kalau omong langsung dengan orang dalam bahasa Prancis. Itu kayak beta gugup duluan gitu, jadinya walaupun beta mengerti, beta sudah bisa langsung utarakan beta pun jawaban tuh dalam bahasa Prancis gitu. Tapi sekarang sudah mulai lancar. Terus masalah keduanya itu karena beta melamar pakai resepise atau visa kadang-kadang. Jadi dong tuh kayak dong sudah terlalu sering juga untuk dong masih kayak agak pertimbangan gitu tuh banyak gitu. Dan dengan ini beta berharap setelah ini beta tuh dapat kerjanya gampang. Akhirnya beta dapat juga. Ini nih bayangkan, beta sampai di Perancis saja itu Ethan belum lahir dan sekarang Ethan sudah 14 bulan. Jadi ya lama lah ya, 1 tahun 4 bulan untuk lebih dari 1 tahun, hampir 2 tahun lah tunggu ini titre séjour ini keluar. Ini disebutnya titre séjour atau carte de séjour gitu. Nanti kalau resident card tuh kayaknya lain lagi deh bentuk, warna maksudnya per 10 tahun. Ikan. Ayam kedua. Ini semacam apa ya kalau kamu bilang video kayak begini kalau sambil makan? Mukbang. Karena kan kalau yang ASMR tuh kayak ada rekan-rekan vlogger lain buat yang ASMR tuh kayaknya sambil ngomong dan cuman orang dengar dong cara makan, apa yang dong makan, seperti itu kayaknya. Sebenarnya beta bukan mau rencana mukbang juga sih. Ini kebetulan cuma mau cerita karena beta lagi senang sekali dapat titre séjour. Terus kebetulan lapar. Karena setelah sampai di Prancis nih baru beta sadar ternyata bahasa asing itu penting untuk kita pelajari. Bukan cuma bahasa Inggris, karena di sini saja sudah cukup hanya bisa bahasa Inggris. Orang minta ketemu punya kemampuan bahasa lain selain bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggris juga ditanya. Kayak Gayton bisa bahasa Inggris, dia juga bisa bahasa Spanyol. Kayaknya itu sih. Terus dia sekarang kayaknya kalau Gayton sekarang ada belajar terus, beta kadang-kadang bantu juga dia belajar bahasa Indonesia supaya kalau ketemu pulang kampung dia bisa enak omong dengan orang tua. Ini ayam yang ketiga. Berarti ini tahu kenapa? Kalau itu lapar, makannya harus banyak. Teman-teman begitu juga sama. Pulang su. Tinggal sedikit ya. Kelihatan Hona. Tinggal sedikit. Ayo kita habiskan.
Beta itu hampir mau 2 tahun tinggal di Prancis, tapi kalau untuk masalah makanan, lidahnya beta tetap lebih pilih ikan begini, ikan balek tomat, telur balek tomat, sambal terasi, gitu. Lidah yang mendarah daging sebagai warga Indonesia, weh asik. Selesai. Ayamnya 4, 2-nya tadi kita ambil, soalnya dia lapar lagi juga. Sudah selesai. Oke, semoga teman-teman suka dengan video ini kali. Kalau teman-teman suka, please like dan juga subscribe. Jangan lupa komen di kolom komentar. See you guys on the next video.